Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di perkuliahan peradilan di Indonesia, insyaallah pada hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama karena kita terlambat start. Jadi pertemuan ini berkenaan dengan bagaimana sejarah dan sistem peradilan di Indonesia. Nah, dengan mengetahui sejarah, kita ikuti alurnya secara historikal, lalu kita mengetahui bagaimana perkembangannya sampai dengan sekarang, bagaimana sistem peradilan dan juga peradilan di Indonesia. Nah, sejarah kekuasaan kehakiman setidaknya dapat kita petakan menjadi tiga tahap atau tiga masa atau tiga fase yang telah dialami oleh Indonesia. Yang itu pertama yaitu kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan militer Jepang. Yang ketiga yaitu kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita masuk kepada bagaimana fase kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau peradilan pada masa Hindia Belanda. Nah, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena Indonesia dijajah Belanda dengan kurun waktu yang cukup lama, itu Hindia Belanda yang dulu itu Hindia Belanda yang sekarang Indonesia mau tidak mau harus dan sampai sekarang banyak menerapkan dan bahkan masih memakai bagaimana sistem yang telah ditanamkan oleh Hindia Belanda, oleh kolonial Belanda. Nah, jadi bagaimana dulu itu waktu masa pemerintahan Hindia Belanda, walaupun sebelum Belanda datang, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu memiliki kearifan budaya di sektor kehakiman yang juga sebenarnya tidak luput dari catatan sejarah. Misalkan di kerajaan Islam itu ada kodi. Nah, di situ sebenarnya juga berkembang bagaimana kekuasaan kehakiman. Nah, setelah Belanda datang, Belanda menancapkan pengaruh di bidang kehakiman. Ada beberapa sektor atau kebijakan yang diterapkan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Nah, jadi setidaknya pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 badan peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah di peradilan di bahasa Belanda itu dikenal dengan Rechtspraken, ya. Rechtspraken itu adalah peradilan. Nah, jadi yang pertama itu ada peradilan Gouvernement atau Gouvernement Rechtspraak yang meliputi seluruh Hindia Belanda. Itu dijelaskan apa itu peradilan Gouvernement. Kemudian peradilan pribumi atau peradilan adat ini, ya. Nah, hanya terdapat di daerah langsung administratif daerah seberang. Daerah seberang, kenapa ada istilah daerah seberang itu adalah daerah di luar Jawa dan Madura. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu disebut dengan daerah seberang pada masa itu. Kemudian peradilan swapraja yang terdapat di daerah tidak langsung, kecuali daerah swapraja Paku Alaman dan Pontianak. Paku Alaman itu artinya daerah yang menjadi sekarang ibu kota, ya. Kemudian peradilan desa dengan catatan di samping yang berdiri sendiri ada yang merupakan bagian dari peradilan Gouvernement, ada peradilan swapraja maupun peradilan adat. Akan kita bahas secara mendalam tentang 4 peradilan ini yang di noktakan atau dicatatkan pada masa kolonial Belanda. Nah, peradilan Gouvernement ini sebenarnya peradilan yang berlaku untuk saat itu seluruh orang yang berada di tanah Nusantara atau Hindia Belanda pada saat itu.
Nah, peradilan gubernur sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu peradilan sipil dan peradilan militer. Peradilan sipil terdiri dari 4 kamar. Nah, jadi kamar-kamar di peradilan itu sejak zaman Belanda sudah ditanamkan. Jadi ada Landgericht, di mana peradilan ini berlaku untuk semua golongan. Kemudian Inlandse Rechtsprak, yang pada prinsipnya berlaku untuk golongan pribumi. Untuk daerah Jawa dan Madura, peradilan bawahan berupa Dresstregrecht dan Regentstrausgericht. Peradilan atasan dari kedua jenis peradilan itu adalah peradilan landrat untuk daerah seberang peradilan bawahan berupa, nah ini istilah-istilah pada saat itu sama dengan daerah Jawa dan Madura. Peradilan atasan di semua peradilan itu adalah peradilan landrat. Nah, landrat itu adalah berlaku untuk semua golongan. Jadi untuk Rechtsprak itu untuk pribumi saja. Nah, jadi pada saat itu, kalau kalian pernah menonton film Bumi Manusia yang novelnya ditulis oleh Prabudi Anantatur, nah di situ ada praktek-praktek contoh peradilan yang pada saat itu mau tidak mau karena dijajah Belanda, banyak tidak banyaknya adalah adanya intervensi daripada Belanda, kehendak Belanda dan kepentingan Belanda pada saat itu, ya. Nah, setelah itu ada peradilan Eropa. Jadi hanya untuk khusus oleh orang-orang Eropa peradilan itu. Nah, jadi kemudian peradilan agama. Nah, jadi peradilan agama itu sudah ada sejak Belanda ditanamkan. Dan peradilan ini mengadili perkara agama Islam. Nah, jadi sebenarnya sebelum Belanda datang sudah ada peradilan agama ini. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Indonesia, tetapi Belanda masuk tidak serta-merta menghapus, tetap mengakui adanya peradilan agama, ya, tapi hanya berlaku bagi orang Islam. Nih, jadi di Jawa dan Madura berupa Presterat dan Hofer Islamische Zaken, di Banjarmasin dan Hulu Sungai berupa Kodi. Nah, bahkan di catatan sejarah Banjarmasin dan Hulu Sungai dengan Kesultanan Banjarnya dikenal dengan istilah Kodi. Kalau kalian tahu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang hakim pada masa itu. Nah, ya, jadi kalau kalian nonton film Bumi Manusia, terlihat bagaimana peradilan agama pada saat itu ketika dibenturkan dengan peradilan Eropa misalkan, maka peradilan agama menjadi yang nomor 2 dan putusannya tidak diakui ketika itu bersangkutan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Jadi kalau berbicara sejarah peradilan agama, pada saat penjajahan Belanda sudah ada peradilan agama, ya. Nah, peradilan adat, pada awalnya peradilan adat ini hanya terdapat di daerah-daerah seberang, yakni pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat masing-masing. Kemudian terjadi perkembangan karena adanya perubahan sikap pemerintah Belanda untuk membina peradilan adat itu. Kebijakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah melakukan Stadsblad. Stadsblad ini kalau sekarang itu Undang-Undang 1932 nomor 50 yang mengatur tentang susunan dan kedudukan kekuasaan mengadili, hukum material dan hukum acara badan peradilan adat. Di samping itu diberi kewenangan kepada residen itu kalau sekarang itu bupati untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Nah, jadi walaupun sempat berjalan peradilan adat itu disesuaikan dengan adat masing-masing daerah, tapi pada perkembangannya Belanda mengintervensi dan mengatur bahwa hukum adat itu harus sesuai dengan Stadsblad nomor 80 pada saat itu, dan sebenarnya itu dikendalikan oleh Belanda, ya, Jadi banyak contoh-contoh kalau tingkatannya pengadilan adat itu dulu itu ada pengadilan tingkat desa, tingkat rendah, kemudian tingkat tinggi, ya. Nah, kita masuk ke peradilan Swapraja. Ini peradilan Swapraja itu diselenggarakan atas nama Kepala Swapraja
Peradilan ini terdapat di setiap Kadipaten Paku Alaman dan Sawaparaja Pontianak. Jadi Pontianak itu menjadi daerah khusus karena waktu itu adalah salah satu daerah yang potensi kemudian menjadi perbatasan. Nah, keberadaan peradilan Sawaparaja diakui oleh pemerintah Belanda. Peradilan ini ada baik di Jawa Madura maupun di daerah seberang. Daerah seberang itu luar Jawa Madura ya. Peraturan pelaksanaan mengenai susunan kedudukan kekuasaan mengadili bersangkutan mendapat persetujuan dari Departemen Panjustite. Nah, jadi peradilan Sawaparaja ini adalah yang dijalankan oleh bangsa pribumi atau bangsa Indonesia asli. Selanjutnya itu ada peradilan desa. Pada saat itu peradilan desa itu ada yang menjadi peradilan desa untuk orang Eropa dan juga untuk adat ya, adat. Jadi ada yang di peradilan yang pertama tadi government, ada juga yang peradilan adat. Nah, pada umumnya peradilan itu berupa rapat desa yang diketuai oleh kepala desa yang bersangkutan. Hanya ada kekecualian di Mandailing dan Minangkabau. Di Mandailing, pengadilan diselenggarakan oleh kepala adat sebagai hakim tunggal, sementara di Minangkabau atau Padang ini ya, peradilan desa juga mengadili perkara agama yang tersusun atas 3 tingkatan, yaitu rapat nagari, rapat ninik mamak, dan terendah rapat kaum. Ini sebenarnya juga bagian dari peradilan adat. Nah, jadi di masa penjajahan Belanda itu sempat berkembang beberapa sistem peradilan dan kehakiman, tetapi karena saat itu dijajah, mau tidak mau peradilan di Indonesia pada saat itu diintervensi dan sesuai kepentingan Belanda. Walaupun bunyinya adat, tetapi ada masuk dari keinginan dan kepentingan kolonial Belanda. Kita masuk ke kekuasaan kehakiman pada masa penjajahan Jepang. Nah, jadi ketika Belanda saat itu dipukul mundur, masuk Jepang. Nah, pada saat Jepang masuk, karakteristik dari pemerintahan penjajahan Jepang Indonesia adalah pemerintahan militer. Pada masa pemerintahan militer itu, Jepang tidak ada lembaga perwakilan rakyat sebagaimana Belanda yang berwenang membuat undang-undang. Nah, jadi tujuan utama pada awal pemerintahan militer Jepang di Indonesia itu adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan personel militer Jepang demi tercapai tujuan perang. Jadi kan Jepang ini musuhnya sekutu Inggris, Belanda, makanya dia tujuan utamanya itu keselamatan dan keamanan bagi personel militernya. Nah, jadi karakteristiknya adalah tentang militer. Nah, sesuai dengan karakteristik itu, maka pertama-tama dibentuk terkait sektor peradilan adalah pemerintah militer Jepang membentuk peradilan yang melindungi militer yang disebut Gonritu Kaigi. Pembentukannya didasarkan pada Osamu Gonrei nomor 2 tahun 1942, yang mana itu adalah tujuannya untuk melindungi pasukan militer Jepang. Jadi seiring dengan itu, Gonritu Kaigi tadi berwenang mengadili tindak pidana yang pada pokoknya dikualifikasir sebagai kejahatan yang bersifat mengganggu, menghalangi, dan melawan bala tentara Jepang. Jenis hukumannya dapat berupa pidana penjara, pidana pembuangan, pidana denda, dan pidana mati. Nah, jadi Jepang tujuannya untuk melindungi militer. Ketika ada yang menghalangi militer Jepang, maka ada hukuman yang tercantum di peraturan peradilan tadi. Nah, selain peradilan yang bersifat melindungi kepentingan militer dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1942, dibentuklah Gonsei Huin, yaitu Pengadilan Pemerintah Bala Tentara, dan Gonsei Kensatsu Kyoku atau Kejaksaan Pemerintah Bala Tentara. Kedua undang-undang itu merupakan peraturan dasar
bagi pembentukan organisasi peradilan di Jawa dan Madura. Nah, jadi hal-hal itu pada saat Jepang, karena waktunya singkat, mereka tujuannya adalah memperkuat militer mereka. Dalam sejarah juga tercatat ketika Jepang itu kan mereka mengajak bangsa Indonesia untuk membantu mereka dengan iming-iming bahwa mereka adalah saudara tua. Nah, jadi mereka itu mengumpulkan kekuatan militer karena mereka musuhnya atau lawannya adalah pasukan sekutu yang notabene adalah memiliki persenjataan militer yang kuat. Nah, apa perbedaan peradilan pada saat itu pada masa Hindia Belanda dan Jepang? Jadi pada masa Jepang ada 6 poin yang dihapuskan atau diubah oleh pemerintah Jepang. Jadi dihapuskannya perbedaan antara peradilan government dan peradilan bumi putra atau peradilan adat tadi. Jadi tidak ada lagi pengkotak-kotakan antara golongan Eropa dan pribumi. Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan. Nah, jadi hakim pun untuk golongan Eropa dihapuskan. Kemudian hakim untuk golongan bumi putra kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan. Yang keempat, penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari Van Justitië dan Hooggerechtshof. Kemudian penghapusan peradilan Residentiegericht. Nah, ini peradilan-peradilan yang dibentuk oleh Belanda dihapuskan oleh pemerintah Jepang karena sudah tidak ada kepentingan. Kemudian perubahan istilah-istilah badan peradilan seperti Landrat menjadi Tihohoin, pengadilan negeri ya Landrat itu. Kemudian menjadi Keijihuin, jadi hakim kepolisian. Kemudian ada perubahan istilah banyak, pengadilan kewedanan, kemudian Mahkamah Islam Tinggi, jadi rapat agama ya. Ini juga bagian dari sejarah terbentuknya peradilan agama. Nah, terus terakhir yaitu kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi setelah merdeka, yang menjadi sektor pembenahan adalah kembali bukan fokusnya kepada kehakiman, tapi bagaimana menyusun kekuatan setelah kemerdekaan. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 3 buah undang-undang dalam sejarah itu, walaupun sekarang juga ada yang terbaru. Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 tahun 70. Nah, kemudian diubah pada tahun 99. Nah, ini 3 ini undang-undang ini pada tahun 48 ada 3 unifikasi dari sistem Belanda dan Jepang tadi, diunifikasi menjadi 3 peradilan. Ada di pasal 7 Undang-Undang Kehakiman pada saat itu, Undang-Undang 19 tahun 1998, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Ya. Nah, kemudian pada tahun 64 ini berkenaan dengan jenis-jenis kekuasaan kehakiman, undang-undang tersebut mengaturnya dalam pasal 7 yang secara besar berisi 4 hal. Dan ada tambahan. Nah, ini kan masa Orde Baru nih. Ini masa Orde Baru ini mulai berbenah. Jadi kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sampai sekarang nih, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, semua peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung. Walaupun nanti dalam perjalanannya adanya hadir Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkup peradilan. Nah, jadi keempat jenis peradilan tadi, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan petun, peradilan tata usaha negara, itu secara diorganisir oleh MA atau Mahkamah Agung. Dengan adanya keempat jenis peradilan itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata secara damai dapat dilakukan di luar pengadilan. Nah, ini pada tahun 1970
Kemudian dibahas dengan pertama kali juga undang-undang tentang agama Islam hadir di sini, itu undang-undang perkawinan ya pada tahun ini, undang-undang nomor 1 tahun 70. Nah, pada kemunculan pemerintahan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oke, itu untuk sejarah. Jadi sampai sekarang ada yang terbaru itu Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan di amandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada amandemen ketiga. Perkembangannya sekarang peradilan Indonesia adalah menyesuaikan bagaimana check and balances atau keseimbangan antara satu lembaga peradilan yang lain. Demikian, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.